Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Esen Hon di dalam channel saya, yaitu Motivasi Kehidupan Kristen. Pada hari ini saya kembali rindu untuk berbagi bersama dengan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan tentang dalam diri anak memiliki potensi. Sekali lagi, hari ini kita membahas tentang dalam diri anak punya potensi. Namun sebelum kita membahas itu terlebih lanjut, kita mendasari ini dengan firman kebenaran Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di dalam cerita Yeremia 1 ayat yang ke-5 dan seterusnya, ini merupakan bagaimana awal mula Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi, atau bagaimana Allah memanggil Yeremia untuk dia dipakai menjadi seorang nabi untuk bangsa Israel pada zaman itu. Kita lihat di ayat yang ke-5 di situ bahwa Allah menyatakan kepada Yeremia bahwa sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Di mana ketika Allah telah mengenal Yeremia, maka Allah memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada Yeremia. Dan Allah mempercayai Yeremia karena Allah telah mengenal Yeremia untuk menjadi seorang nabi pada waktu itu. Ayat yang ke-6 Yeremia berkata bahwa aku tidak bisa karena aku masih muda. Di sini Yeremia merasa canggung atau merasa tidak bisa karena dia merasa dirinya masih muda sehingga dia tidak bisa menjadi nabi untuk bangsa Israel pada zaman itu. Tetapi Allah terus berkata dan menyatakan kepada Yeremia untuk menguatkan kepada Yeremia bahwa aku akan menyertai engkau dan aku akan terus memakai engkau. Maka untuk itu ketika aku memerintah engkau, aku mengutus engkau, maka pergilah dan nyatakan itulah kepada orang-orang yang kuperintahkan kepadamu. Di sini Allah terus menguatkan Yeremia dan menyatakan Yeremia bahwa Yeremia pasti kamu bisa karena dalam dirimu aku telah menaruh roh kepemimpinan itu ke dalam dirimu, atau potensi kepemimpinan di dalam dirimu untuk engkau memimpin, membimbing bangsa Israel untuk menuju jalan yang benar dan jalan yang baik sesuai dengan keinginan Allah pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat kembali kepada Yeremia 1 ayat yang ke-5, di situ Allah berkata bahwa aku sebelum membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Allah telah mengenal Yeremia. Allah mengetahui bahwa di dalam diri Yeremia punya potensi yang luar biasa, sehingga Allah mempercayakan Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Begitu pula dengan setiap anak-anak yang kita layani pada saat ini, baik anak-anak yang di sekitar kita maupun anak-anak yang kita layani mungkin melalui via media sosial, melalui via telepon, atau mereka berada di tempat jauh tetapi kita terus membimbing mereka. Di dalam diri mereka Allah telah menaruh potensi-potensi yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Untuk itu ketika Allah telah menaruh potensi-potensi di dalam kehidupan mereka, maka mereka perlu untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita yaitu ketika mereka sudah punya potensi di dalam diri mereka, bagaimana mereka bisa mengeksplor potensi itu yang ada di dalam diri mereka? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengeksplor potensi itu? Jawabannya, mereka bisa mengeksplor potensi itu melalui diri kita, atau melalui orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka, atau melalui orang-orang yang mendampingi mereka, orang-orang yang terus membimbing mereka, yang terus menjadikan mereka untuk kelak mereka bisa mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri mereka. Untuk itu, disinilah peran kita untuk menyatakan bahwa dalam diri mereka punya potensi, sehingga mereka percaya bahwa ketika mereka punya potensi, mereka bisa mengembangkan potensi itu untuk menjadi sesuatu hal yang berdampak buat orang-orang di sekitar mereka dan buat kehidupan mereka secara pribadi juga. Nah, untuk itu, kita sebagai orang dewasa, tugas kita adalah membimbing mereka untuk mengeksplor setiap potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, salah satu hal yang ingin saya menyatakan kepada teman-teman, benar tidak?
setiap diri anak-anak punya potensi. Kalau kita mau melihat itu, kita akan melihat satu video di mana seorang anak menunjukkan potensi kepemimpinan di dalam dirinya dia. Untuk itu, mari kita lihat potensi apa yang ada di dalam diri anak ini melalui video yang akan saya putar kepada kita semua. Oleh adik Wensi Toronda, silakan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beli sinarmu menyala. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah siang hari ini. Jemaat dengar untuk berdiri dan sekali lagi kita menyanyikan puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari kita habiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Angkatlah yang mulia, Juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dengarkan doa kami. Ada yang kecil dan lemah kepadamu sembahlah. Amin. Kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa kami di surga, di surga, datanglah kerajaanmu dan jadilah nama di bumi ini seperti di surga. Berikanlah pada kami ini makanan kami secukupnya. Penampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Dan engkau punya jalan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, amin. Kita akan menutup ibadat ini. Jemaat juga untuk berdiri dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Jemaat
diri dan kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai dan shalom. Damai di hati. Melalui video singkat dari seorang anak kecil ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang bisa kita dapati melalui video singkat ini? Mari silakan kita semua menjawab itu di dalam diri kita masing-masing. Di sini juga saya ingin menyatakan kepada kita semua, dari video ini saya ingin menyatakan kepada kita bahwa melalui video ini nampak nyata bahwa dalam diri setiap anak-anak punya potensi. Ketika kita melihat video yang barusan ini, maka di sini kita bisa lihat potensi apa yang dimiliki oleh anak ini. Secara kekristenan, kita bisa menyatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh seorang anak ini adalah potensi penggembalaan. Di mana saya menyatakan ini karena kita bisa lihat bagaimana di situ dia memimpin ibadah singkat untuk keluarga di sekitar dia, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, itu kepada ibunya mungkin yang ada di samping tadi, atau tantenya mungkin yang ada di situ, atau mungkin orang-orang yang lain di sekitar dia, di tengah-tengah kehidupan keluarga dia. Di situ kita lihat dia memimpin dengan sangat luar biasa. Ini yang saya mau nyatakan kepada kita semua bahwa sekalipun dia masih kecil, dia punya potensi. Nah, begitu pula dengan anak-anak lain yang sedang kita layani pada saat ini, atau anak-anak yang berada di sekitar kita. Mereka itu adalah anak-anak yang punya potensi di dalam diri mereka. Tinggal bagaimana potensi mereka itu bisa tereksplor atau bisa dikembangkan. Nah, itu tugas siapa untuk bisa membimbing mereka, memimpin mereka sehingga mereka bisa mengeksplor atau bisa mengembangkan potensi mereka. Tugas kita setiap orang-orang dewasa yang ada di sekitar dia, atau tugas kita yang saat ini sedang melayani dia. Itu tugas kita. Tugas paling penting itu kita adalah bagaimana kita memberikan stimulasi, memberikan rangsangan kepada anak-anak yang kita layani sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga potensi mereka itu tidak terkubur, tetapi bagaimana potensi mereka itu mereka bisa kembangkan potensi itu dan bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa dan berdampak bagi orang lain dan berdampak bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana ketika potensi mereka itu tidak bisa dikembangkan dengan baik? Siapa yang disalahkan? Di sini saya tekankan, yang disalahkan bukanlah mereka, tetapi diri kita yang ada di sekitar mereka itu yang perlu disalahkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam diri mereka punya potensi, terus kenapa kita tidak mengembangkan potensi mereka? Kita tidak memberikan stimulasi, memberikan rangsangan kepada mereka untuk mereka mengembangkan potensi mereka. Sehingga disitulah kunci bahwa ketika mereka mampu mengembangkan potensi mereka itu ada di dalam diri kita untuk kita memberikan stimulasi kepada mereka. Mereka belum bisa mengenal potensi mereka, untuk itu mereka membutuhkan kita orang-orang dewasa untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Maka dari itu di sini saya ingin menyatakan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang berdosa karena tidak mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri anak-anak. Ingat, ketika kita tidak bisa membimbing anak-anak yang kita layani atau anak-anak yang ada di sekitar kita untuk mengembangkan potensi di dalam diri mereka, maka kita menjadi orang-orang berdosa. Ingat, kita menjadi orang-orang berdosa ketika kita tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap anak-anak yang kita layani atau di sekitar kita. Untuk itu, mari kita setiap orang-orang dewasa, kita yang sudah tahu potensi mereka, kita perlu mengembangkan potensi mereka sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi mereka itu sehingga berdampak. Untuk itu di sini kembali saya ingatkan kepada kita semua orang-orang dewasa, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita mengembangkan potensi setiap anak-anak yang kita layani sehingga di sini mereka menemukan potensi mereka dan potensi mereka itu bisa tereksplor
atau bisa dikembangkan dengan baik karena ada bimbingan dan tuntunan atau pengajaran dan pendampingan daripada kita orang-orang dewasa di sekitar mereka. Maka dari itu, di sini saya ingin kembali menyatakan kepada kita semua untuk mengingatkan kembali bahwa dalam diri setiap anak-anak mereka punya banyak potensi. Tinggal kita orang-orang dewasa ini yang bagaimana memimpin mereka, membimbing mereka untuk mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Demikianlah yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada hari ini. Kembali saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ingat, dalam diri setiap anak-anak punya potensi. Untuk itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dalam diri anak-anak. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.